buat si pemesan kasus gitu ya, dengan segala ciri-ciri yang tadi sudah saya sampaikan dan jelaskan, dan mungkin ke depan akan terungkap siapa, ya semoga para pemesan kasus ini ya bisa tenang di alam sana, bukan, maksudnya tenang di kehidupannya, ya kalau nggak tenang ya segera sembuh lah. Selamat malam semuanya. Hari ini Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto dan sekaligus abolisi kepada Tom Lembong. Perbedaan antara keduanya ya sebenarnya kurang lebih sama. Amnesti itu penghapusan hukuman yang diberikan oleh Presiden kepada sekelompok orang atau perorangan. Sementara abolisi adalah penghapusan proses hukum seseorang yang sedang berjalan atau berlangsung. Jadi bedanya cuma itu, penghapusan gitu ya. Yang satu menghapus hukuman, yang satu menghapus proses hukumnya. Ya tujuannya, kesimpulannya sama-sama bebas, dan itulah yang kemudian sekarang jadi pembicaraan di mana-mana dan dianalisa oleh banyak orang dan direspon oleh semua elit partai hari ini gitu. Dan apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo sebenarnya biasa saja gitu ya. Presiden-presiden sebelumnya juga pernah melakukan dan menggunakan hak ini. Pak Jokowi juga pernah menggunakannya, Pak SBY, Gus Dur yang paling terkenal itu juga dulu menggunakan haknya untuk memberikan amnesti kepada para tahanan politik gitu ya. Dan ini amnesti dan abolisi ini menjadi sebuah konfirmasi gitu ya, bahwa Hasto Kristianto dan Tom Lembong ini memang adalah dua orang korban politik atau tahanan politik yang selama ini itu ya kasusnya dibuat-buat atau dicoba untuk bisa ada gitu, padahal sebenarnya nggak ada. Jadi seperti kasus Pak Hasto misalkan, itu sudah selesai, sudah ingkrah, soal kasus suap dan sebagainya itu memang dilakukan sama Harun Masiku, tiba-tiba muncul lagi gitu kan. Tom Lembong juga lebih parah gitu, nggak ada kerugian negara, semua atas instruksi, sesuai dengan aturan, tidak memperkaya diri, nggak ada aliran kepada dirinya, tidak memperkaya orang lain bahkan, tapi tetap divonis gitu kan. Sehingga banyak orang curiga bahwa kasus Hasto dan Tom Lembong ini ya pesanan politik gitu ya, pesanan supaya Hasto dan Tom Lembong ini bisa dipenjara atau dimasukkan ke dalam sel ya dengan kepentingan politik pemesan gitu. Karena ya ini pernah sebelumnya secara terbuka disampaikan oleh mantan Wakapolri atau Pak Ogro Seno bahwa ya itu sangat jelas sekali katanya. Apalagi kalau kita melihat memang tuntutannya kok kebetulan sama. Kasusnya beda, kerugian negaranya sama-sama nggak ada gitu ya. Vonisnya, bukan vonis, tuntutannya sama-sama 7 tahun. Ini ya, J katanya. Kok bisa gitu ya? Itu yang kemudian membuat orang jadi curiga ini memang ya pesanan gitu. Kasusnya beda kok bisa vonisnya, kok bisa tuntutannya kok bisa sama gitu ya, sama-sama nggak ada kerugian negara kok dituntut 7 tahun kan. Dan jadi sampai di sini ketika abolisi dan amnesti diumumkan oleh Dasko, bahwa Presiden sudah setuju dan menyampaikannya kepada DPR RI dan DPR juga sudah menyampaikan persetujuannya, maka yang namanya pesanan, namanya kasus pesanan gitu ya, itu pasti ada yang pesan gitu. Pertanyaannya siapa? Bayarnya berapa? Oh pasti mahal gitu ya. Uang kita pesan Gojek aja mahal gitu ya. Kita pesan duren aja mahal, apalagi pesan kasus ya. Ya pasti miliaran lah, pasti puluhan miliar gitu ya. Ya karena untuk kasus Pak Hasto Kristianto khususnya itu yang perlu dibayar banyak itu. Nggak cuma para oknum-oknum yang dibayar gitu ya, tapi kalau kasus Pak Hasto kita lihat itu lengkap dengan dayang-dayangnya gitu. Ketika Pak Hasto itu mau disidang dan kemudian ada kader-kader PD Perjuangan memberikan dukungan, itu ada demo tandingan tuh dari termol-termol, termol-termol. Ada tuh para termol tuh, demo ya kan. Itu kan juga bayar, ya pasti mahal lah ya, karena sepaket gitu ya. Kalau soal Tom Lembong nggak ada lah cerita-cerita seperti ini. Jadi ketika hari ini sudah diberikan amnesti dan abolisi, saya melihat ada banyak orang yang penasaran gimana ya kabar pemesannya ya. Karena kalau
namanya pesanan kan pasti ada yang mesen ya. Pesanan. Ya, kabar pastinya si pemesan kasus ini pasti sakit hati. Ya gimana nggak sakit hati? Udah bayar berbulan-bulan, udah habis banyak, gagal. Ditahan cuma sebentar gitu kan. Padahal kamu maunya lama gitu ya. Ya ini kalau diibaratkan, ini ibarat ya, nggak ada kaitannya. Ibaratkan ada orang open BO, bukan, pesen open BO gitu ya. Udah pesen, udah cocok gitu ya, udah bayar, pas depan kamar digerebek sama orang, sama rakyat, sama masyarakat. Atau dalam kasus ini digerebek sama kepala desa. Ketawa deh. Batal lah gitu. Jadi ya pasti rugi besar. Ya menjengkelkan, belum ngapa-ngapain kok sudah ditahan. Belum ngapa-ngapain kok ya sudah habis duluan gitu ya. Padahal sudah terlanjur bayar gitu. Jadi ya pasti jengkel sekali lah si pemesan kasus ini. Dan selanjutnya banyak orang juga kemudian jadi bertanya-tanya. Meskipun ini banyak orang juga udah membicarakannya, tapi ada juga yang masih penasaran gitu. Siapa sih yang mesen ini? Setelah gimana perasaannya, terus kemudian siapa sih yang mesen? Oh pasti banyak tuh orang-orang yang nanya. Sebutin dong gitu ya. Ya untuk menyebutkan itu ada konsekuensinya gitu ya. Tapi kalau kita mau bicara soal ciri-cirinya, itu kita bisa diskusikan dan mudah sekali untuk kemudian kita lihat. Gampang gitu ya. Itu semudah kita ngelihat awan yang mulai gelap-gelap, oh berarti ini mau turun hujan. Sesederhana itu, dan itu akan kelihatan seiring dengan waktu. Jadi si pemesan kasus kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto ini ya dalam hitungan waktu, dalam mungkin ya beberapa minggu ke depan, ya mungkin mereka akan ngamuk-ngamuk, nggak terima, ya. Mulai mengkritik presiden, mulai menghina presiden, ya. Mulai menghina rezim, ya pasti itu gitu ya. Kalau si pemesannya, tingkat kejengkelan si pemesan udah nggak bisa diobati, sudah tidak bisa dikendalikan lagi oleh dirinya sendiri. Dia akan ngamuk-ngamuk tuh, stres gitu ya. Ya udah rugi, udah bayar, keinginannya tidak terjadi, tidak goal ya kan. Pasti marah lah gitu. Jadi ya itu yang mungkin kita bisa lihat bersama-sama terkait bagaimana cerita atau nasib si pemesannya. Tapi kalau ini mungkin masih akan lama. Kalau kalian penasaran, pengen cepet-cepet tahu gitu ya, siapa sih pemesannya gitu ya. Kalian pengen penasaran, cepet pengen tahu. Ya sebenarnya ada satu jalan gitu ya, kalau mau cepat kalian bisa pahami. Sekarang ini pantau saja akun-akun sosial media gitu ya. Kalian cek, kalian perhatikan setiap komentar-komentar yang kemudian menyerang, menyalahkan Presiden Prabowo. Ya terserahlah apakah itu sebelumnya memang pendukung Pak Prabowo atau bukan pendukung Pak Prabowo. Silahkan cek saja, tapi pastinya mereka adalah pendukung Pak Prabowo sebelumnya. Kan? Kalau kemudian mereka marah, kemudian mengkritik dan sebagainya, ya itu bisa dilihat jaringannya kemana. Arah komentar yang disampaikan oleh para buzzer-buzzer ini itu bisa dengan mudah kita simpulkan sebenarnya siapa yang mereka dukung gitu, atau siapa yang berada di balik mereka ini. Mudah pasti disimpulkan ya kalau kalian sudah bisa melihat, oh ternyata pendukungnya si A misalkan, pendukungnya si J misalkan, ya berarti emang pesanan kasus kepada Hasto dan Tom Lembong itu ya emang mereka gitu, kelompok-kelompok mereka aja. Jadi itu jawabannya. Tapi supaya lebih clear, lebih jelas, lebih konkret, tunggu saja. Ini nggak akan lama. 3 minggu, 4 minggu ke depan akan ada orang ngamuk-ngamuk tuh kayaknya gitu ya. Dan itulah pemesan dari kasus ini yang perlu kita maklumi, karena ya gimana gitu. Oh dia ya, kasihan juga, bukan kasihan sih. Ya gimana orang yang sudah rugi gitu ya, sudah kejengkelannya sudah meningkat tinggi, sudah nggak bisa ditoleransi lagi, sudah melakukan segala cara supaya bisa memasukkan Hasto dan Tom Lembong ke penjara, gitu kan. Ini malah dibatalin, malah diamnesti, malah diabolisi ya, pasti jengkel. Ya kita maklumi saja kalau setelah ini ada orang yang ngamuk-ngamuk, tapi pada prinsipnya begitulah politik gitu ya.
Setiap kejadian peristiwa ada harganya, dan kemudian setiap kejadian juga ada konsekuensi dan efek negatif dan efek baiknya. Dan ya kita tinggal nonton saja sebagai rakyat biasa yang tidak punya kepentingan apa-apa, tidak terlibat dalam hal apapun terkait yang terjadi kepada para kelompok elit kita. Ya kita asik-asik aja lah. Gak usah yang ngotot-ngototan gitu ya, karena ujung-ujungnya kayak gini, semuanya cuma drama aja gitu. Ya tinggal nunggu giliran waktu saja. Ya kadang yang A baik sama B, ya kadang yang B ternyata putus sama si A, ya sama kayak kalian pacaran lah kira-kira gitu. Ya buat si pemesan kasus gitu ya, dengan segala ciri-ciri yang tadi sudah saya sampaikan dan jelaskan, dan mungkin ke depan akan terungkap siapa, ya semoga para pemesan kasus ini ya bisa tenang di alam sana, maksudnya tenang di kehidupannya. Ya kalau nggak tenang ya segera sembuh lah. Ya kalau nggak sembuh ya bisa berakibat fatal kepada dirinya sendiri gitu. Ya saya tidak menyebutkan siapa gitu ya. Ini cuma soal ciri-ciri saja gitu ya, karena memang pada akhirnya kondisi kesehatan seseorang itu sangat ditentukan oleh pikiran dan apa yang sedang dia rasakan dan alami gitu. Karena orang kalau stres itu gampang sakit biasanya gitu ya. Orang nggak sakit pun jadi sakit kalau stres gitu ya, kalau ketakutan, kalau tertekan dan sebagainya. Dan kita sudah belajar dari zaman COVID, ya semoga semuanya menjadi lebih legowo dan menerima, karena bagaimanapun politik ini cuma drama belaka. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura